Mungkin saya mau beralih ke Mas Wijaya nih Mas. Kalau menurut laporan kan hingga 30 Desember itu Kominfo sudah menutup 800.000 lebih situs judi online. Tapi kalau kita browsing nih Mas, masih sering nemu nih iklan-iklannya dan kayaknya pertumbuhannya makin subur nih tiap tahun. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin judulnya perlu kita koreksi dikit tadi. Mungkin bukan nikmat, tapi memikat membawa sengsara. Oke. Karena di judi online itu adalah, dan ini juga banyak di permainan online. Itu pertama-tama pasti diberikan semacam bonus-bonus dulu. Tadi saya juga salah satunya yang kita ketahui juga bonusnya itu ada 100%. Kita belum mainnya sudah kasih bonus 100% untuk kita ikut bermain. Dan ini sebetulnya lazim berlaku di berbagai semua permainan online. Bahkan kalau kita lihat social commerce ataupun banyak tawaran-tawaran transaksi digital itu pertama untuk menarik peminat itu diberikan tadi bonus-bonus. Nah, yang menariknya itu atau bukan menariknya, yang memang agak berbeda di tadi judi online itu pikatannya lebih besar. Selain diberikan bonus, biasa di awal diberikan kemenangan. Ya. Dan pasti biasanya awalnya itu dari coba-coba yang belum bermain benar-benar kok kayaknya gampang. Mindsetnya dirusak Pak. Jadi yes, itu. Jadi mindset ini yang memang berbahaya. Karena apa? Mencoba tadi merubah mindset, merubah pola kita, pikir kita, oh ini kayaknya gampang easy money. Nah, inilah yang tadi saya katakan, memikat membawa sengsara. Nah, jadi bukan iseng tapi sekarang udah motivasinya untuk mencari peruntungan ya. Yes, betul. Inilah yang perlu kita cermati bersama. Nah, tadi pertanyaannya begitu kita berbicara bahwa udah banyak konten-konten yang blokir. Kami di Kominfo sendiri telah memblokir sebanyak ini ada 2,475 juta. Jadi 2.475.000-an konten perjudian di mana 1.900-nya berbentuk situs. Dan tapi sekarang ini dengan semakin kita intens untuk memberantas judi, ternyata pihak ya itu tadi istilah sindikasi judi sendiri, judi online, mereka pun juga menggunakan teknologi yang semakin maju. Mereka membuat robot-robot untuk menciptakan konten-konten tertentu. Dan konten ini pun juga mereka itu, ini saya pernah juga lihat, itu bisa ghosting di beberapa tadi aplikasi. Termasuk aplikasi yang mungkin kayaknya personel. Contoh sederhana mungkin ada yang tahu Messengers kan, di sebuah platform kan. Sebetulnya Messenger itu sifatnya kan personal. Tapi di dalam Messenger tersebut itu ada biasanya suka ada disisipi iklan. Iya. Dan saya menemukan sendiri, saya pernah lihat, wah ada iklan di sini. Saya coba lihat iklannya, iklan satu produk lokal kita, kok ada, saya klik. Begitu dibuka, isinya adalah misalkan iklan produk sambal ya. Kok ada produk sambal, saya buka. Sambalnya sambal slot, apaan ini? Saya buka ternyata tadi. Judi online. Judi online. Lah saya khawatir terinfiltrasi, saya refleks, saya tutup. Tapi saya ingat, saya buka lagi, begitu saya cari-cari, nggak ada. Oke, kalau kayak gitu data kita langsung? Tidak, karena kan dia memang nempel, karena dimungkinkan karena nempel. Nah inilah, dan sekarang banyak juga nempel di beberapa situs-situs yang miliknya pemerintah, khususnya juga di pendidikan, makanya tadi ada disebutkan pelajar itu kena. Nah inilah kita juga dorong, kami juga pernah bekerja sama dengan teman-teman di Kemendikbudristek juga, supaya ini kemudian sama-sama kita memberikan edukasi dan juga melakukan tadi pencegahan dengan edukasi hal ini. Oke, ada juga yang kemudian dijual di marketplace. Nah itu bagaimana bisa kemudian pengawasan Kominfo apakah lolos dari? Kalau dijual, kalau umpamanya yang judi itu kan kita dilarang. Bahkan di dalam Undang-Undang ITE ini pasal 27 ayat 2 itu sebutkan bahwa itu siapapun yang menjual tadi ketahuan transaksi judi online itu sudah dilarang dan dikenakan hukuman karena undang-undang. Jadi nggak mungkin dia akan menjual. Kecuali dia tadi disamarkan dalam bentuk produk lain. Baik, nah informasinya juga saat ini pemerintah sedang membentuk Satgas ya untuk pemberantasan judi online. Nanti kita akan bahas kapan akan dimulai Satgas ini, kemudian apakah nanti efektif pekerjaannya. Kita nantikan usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi.